Halo semuanya, selamat datang di Royan Auto Channel. Channel yang akan memberikan Anda tips dan trik bagaimana cara merawat kendaraan di rumah. Baik, dalam video kali ini saya mau berbagi kepada Anda apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk ngecek mobil gitu ya, ngerawat mobil, baik itu untuk bapak-bapak maupun para kaum hawa yang bisa dilakukan di rumah. Seperti apa dan apa saja yang bisa kita lakukan di rumah? Jangan skip video ini. Baik, teman-teman, saya mau disclaimer dulu di sini. Saya tidak akan berbicara semuanya bisa dilakukan di rumah dan kita tidak harus ke bengkel resmi atau kita tidak harus ke bengkel spesialis gitu ya, yang memang kompeten di bidang itu. Bukan seperti itu. Namun, ini hanya tips apa-apa saja yang kita bisa lakukan di rumah, perawatan-perawatan yang kita bisa lakukan di rumah untuk antisipasi apabila kita menemukan kejanggalan-kejanggalan yang bisa kita temukan lebih dini gitu ya, lebih awal. Jadi kita bisa antisipasi untuk tidak mengakibatkan resiko kerusakan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau memang itu harus dilakukan di bengkel resmi, untuk yang melakukan juga mekanik profesional itu tetap harus dilakukan di bengkel resmi ataupun juga di bengkel-bengkel spesialis seperti itu. Nah, bagi Anda yang baru mampir di channel ini, tidak ada salahnya untuk subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi di video berikutnya. Oke, langsung aja. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengecek kondisi elektrikalnya. Apa yang bisa dicek? Lampu-lampu contohnya. Jadi, untuk yang bagian depan kita cek semua fungsi-fungsi lampunya, baik itu lampu sen, kemudian juga lampu besarnya, baik jarak dekat maupun yang jarak jauh. Kemudian juga kalau yang dilengkapi dengan fog lamp, dicek juga fog lampnya. Karena itu memang sangat penting untuk kita yang sering perjalanan di malam hari gitu ya. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Oke, di sini pastikan semua lampu-lampunya menyala, baik yang lampu kecil, lampu besarnya, lampu sen, kanan dan kiri semuanya dipastikan nyala. Baik itu yang dilengkapi dengan fog lamp juga dipastikan untuk menyala. Ini bagian depan yang paling mudah kita bisa lakukan. Apabila nanti ada salah satu lampu yang tidak berfungsi, baik itu yang kiri maupun yang kanan gitu ya, ataupun yang fog lampnya yang dilengkapi, bisa kita langsung datang ke bengkel untuk dilakukan penggantian. Kenapa? Karena pada saat kita pakai malam hari, kalau kita tidak melakukan ini, itu akan sangat merepotkan dan juga akan membahayakan. Itu untuk bagian depan. Begitu juga untuk di bagian belakang. Yuk kita cek di bagian belakang. Nah, oke, yang bagian belakang juga sama seperti yang di depan. Jadi kita pastikan dulu lampu-lampunya ini menyala semua. Yuk, nyalain Mas. Nah, ini lampu kecilnya. Jadi lampu posisi kita lampu malam lah gitu ya, lampu senja. Hazard Mas. Nah, ini hazard juga atau lampu sen yang bisa kita cek. Kita bisa lihat sendiri kan, nyala. Oh, udah. Lampu mundur. Nah, lampu mundur kita pastikan nyala semua. Nah, jadi semua fungsi-fungsi lampu, baik depan maupun yang belakang harus berfungsi. Lampu rem. Nah, lampu rem dipastikan ketika kita injek rem, itu nyalanya lebih terang daripada yang lampu malam. Nah, yang paling bahaya nih lampu rem nih. Kalau misalkan kita ngerem, itu mati. Wah, bahaya banget. Nanti orang yang di belakang nggak tahu kalau mobil kita itu memang lagi ngerem. Oke, itu untuk di bagian elektrikal di luar. Apalagi? Yuk kita lanjut bagian depan lagi. Oke, kita sudah berada di dalam kabin mobil. Nah, yang di dalam kabin kita bisa cek dari mulai MID. Pastikan semua indikator yang di MID itu menyala. Nah, kita on saja seperti ini. Nah, semua indikator itu akan menyala. Tadi yang mati itu indikator panas mesin. Ada juga yang panas mesin tuh seperti indikator bar gitu ya, yang naik turun. Nah, indikator airbag juga tadi sempat mati. Nah, ini untuk yang indikator-indikator di MID. Pastikan semuanya menyala pada saat kita kondisi on. Indikator lampu, misalkan ini hazard. Kemudian kalau misalkan kita nyalain lampu besar, itu juga harus menyala pada saat jarak jauh gini. Ini harus menyala indikatornya. Nah, namun pada saat kondisinya kita starter mobil atau dihidupkan mesin, itu harus mati semuanya. Jadi semua indikator itu harus mati, gitu ya. Nah, kita cobain nih. Pastikan kondisi netral, langsung kita start. Nah,
Semua indikator tadi mati. Itu masih ada 2 apa? Yang 2 itu satunya adalah indikator pintu. Ketika kita tutup pintunya, nah itu akan mati. Nah, satu lagi adalah indikator parking brake. Nah, pada saat kita turunkan parking brake atau rem tangan, itu harus mati. Nah, kita tutup pintunya lagi. Nah, ini kondisi mesin itu hidup. Bisa dilihat di RPM-nya itu di 1000 ya, karena masih agak dingin. Nah, ini kondisi normal. Apakah yang tidak normal tuh ada indikator yang nyala? Ya, entah itu indikator engine kah, indikator rem tangan kah, apapun itu berarti ada sesuatu yang bermasalah. Kalau indikator pintunya nyala, coba cek dulu semua pintunya, pastikan semuanya menutup. Kalau misalkan sudah menutup semua, tapi tetap masih menyala, nah itu bisa dipertanyakan. Oke, kemudian kita cek dari audio. Audionya semua berfungsi atau tidak, misalkan kita mau play apa namanya, radio misalkan gitu ya. Oke. Kemudian misalkan mau USB, oh ini nggak ada USB-nya, sorry. Atau misalkan kita mau di CD. Oke. Nah, lalu habis itu adalah AC. AC-nya berfungsi atau tidak. Ini untuk yang tipe manual gitu ya. Hembusannya pastikan dicek. Hembusan anginnya dingin atau tidak, indikatornya nyala atau enggak gitu ya. Kemudian ini yang udara luar atau udara dalam. Nah, itu bagian elektrikal yang kita bisa lakukan pengecekan sendiri di rumah. Di bagian eksterior, lampu-lampu, kemudian juga bagian belakang lampu-lampu juga, bagian dalam dari indikator MID, yang terakhir klakson. Nah, selanjutnya untuk yang dilengkapi electric mirror itu juga kita cek fungsinya. Electric mirrornya dia menyetel kanan kiri atas bawah. Kalau ada yang electric foldingnya juga dipastikan berfungsi dengan baik. Setelah itu power window. Nah, power window juga kita pastikan cek naik turunnya, otomatisnya gitu ya. Semuanya dicek naik turun. Termasuk door lock juga gitu. Itu untuk yang di bagian interior. Baik, itu tadi pengecekan elektrikal yang kita bisa lakukan baik di eksterior, lampu-lampu kanan kiri, depan belakang gitu ya, fungsi-fungsinya. Kemudian di interior juga tadi sudah kita lakukan pengecekan. Itu bisa dilakukan oleh bapak-bapak maupun para kaum hawa, nggak mesti bapak-bapak gitu ya. Nah, sekarang apa saja sih yang kita bisa lakukan pengecekan di bagian mesin? Oke, kita akan cek di bagian mesin. Wow, lumayan kotor nih. Nah, ini yang pertama kali kita lakukan pengecekan adalah kebersihan di ruang mesin. Terutama bagi Anda yang mobilnya itu jarang dipakai, parkirnya di luar, atau mohon maaf parkirnya itu depannya ada got gitu ya. Biasanya itu akan di tempatin tikus. Itu yang paling menyebalkan ya. Nah, jadi pastikan kebersihan ruang mesin itu dijaga atau dibersihin gitu ya. Misalkan weekend nggak ada ngapa-ngapain, jadi kita bisa bersih-bersih. Oke, bagian mesin yang bisa kita lakukan pengecekan sini mas. Oke, yang pertama kalau misalkan Anda memiliki kendaraan dengan aki atau baterai tipe basah. Oke, nah di sini ada beberapa yang harus kita lakukan pengecekan. Ini yang khusus untuk yang basah, tapi kalau yang kering atau MF gitu ya, maintenance free, itu udah nggak ada pengecekan. Kalau yang MF paling dicek terminalnya ini kendor apa enggak, plus minusnya, gitu aja. Itu untuk yang maintenance free. Tapi kalau yang tipe basah ini cukup banyak. Yang pertama sama ini untuk terminalnya kendor apa enggak. Ada juga kadang-kadang yang di sini nih banyak yang putih-putih nih, kayak jamur gitu ya. Udah dibersihkan. Kemudian setelah itu, setelah ini kita cek terminalnya kondisinya bagus, kencang, kemudian tidak ada kotoran, kita cek airnya. Gimana kalau ketutup gini? Nggak kelihatan. Nah, di dalam sini itu ada seperti alat pengukur yang kayak ngegantung gitu di sana. Nah, kalau misalkan dia tidak menyentuh, itu biasanya agak turun dari level maksimal. Kan ada level maksimal, ada level minimal. Yang penting jangan sampai dia kelihatan si sel-selnya itu kering gitu ya. Nah, itu untuk yang cairan.
kalau misalkan ada indikatornya kok warna biru, kemudian putih, yang merah, indikator itu saya bilang tidak 100% dia itu menyatakan kualitas di baterai. Jadi tidak 100% akurat maksud saya. Oke, jadi kita harus cek benar-benar ini kondisi level airnya seperti apa. Jika memang kurang, ditambah dengan yang warna biru seperti ini. Kan ada dua nih, ada merah, ada biru. Nah, itu bisa ditambahkan dengan yang warna biru. Oke, setelah itu, oh ya, lupa. Di sini ada lubang udara. Jadi pada saat mesin itu hidup, kemudian aki itu kan dalamnya ada cairan yang bereaksi gitu ya. Ada reaksi kimia yang mana dia akan mengeluarkan uap. Nah, pastikan ini lubang juga harus bolong. Jadi bisa dicongkel di sini. Congkel di lubang di tutupnya ini, pastikan itu lubangnya bolong supaya buat sirkulasi udaranya semuanya 6-6-nya gitu ya. Nah, kemudian pastikan tidak ada yang bocor. Kalau misalkan kita ngisi itu jangan sampai berlebihan juga. Jadi sampai nyentuh aja di posisi sana, itu nyentuh aja cukup gitu. Itu untuk di kondisi akinya. Kalau misalkan kita ngecek pengisian gimana? Dari indikator yang di MID tadi, kondisi hidup misalkan gitu ya. Kalau nggak ada indikator baterai itu biasanya normal sih seperti itu. Itu yang pertama untuk dari sisi baterai. Lalu apalagi yang kita bisa cek air radiator. Nah, air radiator ini ada beberapa tipe. Ada yang kondisi si tutup radiator ini seperti ini. Jadi masih bisa kita buka terpisah dengan reservoirnya. Ada juga yang radiatornya tidak tertutup seperti ini. Jadi radiatornya nggak ada sama sekali. Nah, tutupnya itu ada di reservoir langsung. Seperti ini contohnya nih. Nah, ini hati-hati nih kalau tipe kayak gini, tidak boleh sembarangan buka. Nah, namun kalau yang terpisah seperti ini bisa, jadi kita buka reservoir ini bisa kapan aja kita buka, mau panas mau dingin sama. Namun kalau yang ini sudah ada warning, ada peringatan. Kalau panas jangan dibuka gitu ya. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh buka, mekanik yang sudah profesional. Karena memang kalau dalam kondisi panas ini tekanannya tinggi. Nah, apa yang kita cek? Cukup di air di reservoir ini aja. Jadi ada level maksimal dan level minimal. Diusahakan selalu di antara minimal itu ya, di antara minimal dan maksimal. Di tengah-tengah nggak apa-apa. Jangan sampai di bawah minimal, jangan juga di atas maksimal. Karena pada saat dia panas, dia akan meluap. Seperti itu. Itu yang kedua untuk air radiator. Nah, kemudian air reservoir. Nah, ini air yang buat di kaca, baik depan maupun belakang. Kalau ini sih bebas, tambah sampai penuh juga boleh. Saya mau tambah dengan yang dijual di marketplace. Dia misalkan yang ada sabunnya, boleh saja. Silahkan gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Nah, itu untuk yang air kaca atau air reservoir untuk semprotan washer. Berikutnya apa? Minyak rem. Nah, minyak rem di sini juga ada level maksimal, ada level minimal. Nah, untuk minyak rem ini hanya untuk pengecekan saja. Jadi kita nggak bisa ngisi sendiri, nggak bisa sembarangan maksudnya. Karena apa? Pada saat dia turun di level minimal, itu belum tentu ada kebocoran. Bisa saja karena kampas remnya sudah tipis, dia jadi minyak remnya turun. Jadi kalau minyak remnya dia sudah mulai di level minimal, langsung cepat-cepat dibawa ke bengkel untuk dilakukan pengecekan. Entah itu dicek rem keseluruhan gitu ya, ada mungkin kampas rem yang sudah tipis, atau memang ada kebocoran di bagian bawah. Seperti itu. Itu khusus untuk yang minyak rem. Namun yang tadi aki kita bisa tambah sendiri, air radiator bisa kita tambah sendiri, air washer juga bisa kita tambah sendiri. Satu lagi yang buat air radiator tadi saya lupa sampaikan. Kalau misalkan mau nambah dengan yang di marketplace gitu ya, yang bisa kita tambahkan yang ready to use, boleh nggak? Ya silahkan saja, yang penting disesuaikan warnanya. Biasanya ada biru, ada hijau, ada pink gitu ya, ada merah, seperti itu. Oke, itu untuk yang di bagian mesin yang kita bisa lakukan pengecekan sendiri. Nah, kalau misalkan untuk bersih-bersih, ada beberapa brand yang melarang dicuci pakai air. Sebetulnya sih bukan dilarang dicuci pakai air, boleh-boleh saja. Tapi yang dilarang tuh biasanya dengan tekanan tinggi. Yang biasanya di door smear gitu ya, di steam gitu, kan semprotannya tinggi tuh tekanannya. Nah, itu nanti akibatnya akan merusak di soket-soket ini. Karena dia biasanya kalau udah kelamaan, itu kan si karetnya itu udah semakin keras tuh. Jadi udah nggak sealing lagi, udah nggak melindungi lagi. Makanya dia dikhawatirkan akan membahayakan elektrikalnya, seperti itu. Jadi kalau kondisinya memang masih oke, kita semprot angin gitu ya, kemudian kita siram pakai air biasa, dilap-lap, langsung dikeringkan lagi.
gitu, itu boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi kalau misalkan pakai yang high pressure itu akan membahayakan, apalagi kalau mobil-mobil zaman now gitu ya, mobil-mobil yang terbaru saat ini itu ada komputer-komputer yang memang diletakkan di bagian mesin, entah itu ECU, entah itu TCU, Transmission Control Unit gitu ya, atau Transmission Control Module, itu ada yang bagian di mesin. Dan sensor-sensornya kan cukup banyak tuh. Nah, itu yang kita bisa lakukan di rumah. Ah, saya males kotor. Ya kotor paling cuma tinggal cuci tangan, selesai gitu kan ya. Tapi minimal kita kayak misalkan contoh aki deh, itu paling gampang kita ngecek. Tahu-tahu ujug-ujug di tengah jalan mati akinya tekor. Padahal cuma gara-gara kita lupa nambahin air aki. Masa iya gara-gara air aki doang kita harus ke bengkel? Misalkan, oh saya mah udah ada langganan shop and ref, ya boleh-boleh saja gitu ya. Air radiator juga seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita terjadi itu pada saat kita lagi di jalan, itu kan merepotkan. Namun kalau kita bisa antisipasi dari awal, oh air radiatornya kurang, air akinya kurang, kita tambahkan air washernya. Ini washernya yang sering lupa nih. Pada saat hujan, kita perlu di air washer itu, air washernya nggak ada, kosong. Itu kan ribet gitu ya, merepotkan. Gitu. Itu beberapa tips yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang memang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like. Yang nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke rekan-rekan Anda supaya rekan-rekan Anda juga dapat manfaat dari video ini. Bye-bye.